yang akan dibahas, yang pertama ada permintaan uang, yang kedua penawaran uang, yang ketiga penentuan suku bunga, yang keempat mekanisme transmisi, dan yang terakhir efek penawaran uang dalam analisis agregat demand, agregat supply. Selanjutnya, permintaan uang atau money demand adalah jumlah uang yang diminta atau yang diinginkan oleh masyarakat untuk dipegang atau dimiliki pada suatu periode tertentu. Permintaan uang dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain yang pertama ada tingkat suku bunga. Ketika tingkat suku bunga naik, biaya meminjam uang menjadi lebih mahal, sehingga orang cenderung untuk lebih memilih menyimpan daripada meminjam. Sebaliknya, ketika suku bunga turun, orang lebih cenderung untuk meminjam dan menginvestasikan uangnya karena biaya pinjaman menjadi lebih rendah. Faktor selanjutnya tingkat pendapatan. Semakin tinggi pendapatan seseorang, cenderung permintaan uangnya juga akan lebih tinggi. Hal ini karena orang dengan pendapatan yang lebih tinggi memiliki kemampuan untuk menabung lebih banyak atau berinvestasi dalam jumlah yang lebih besar. Faktor selanjutnya, harga-harga barang dan jasa. Jika harga-harga barang dan jasa naik, orang mungkin akan lebih cenderung untuk memegang uang tunai untuk memenuhi kebutuhan transaksional sehari-hari. Ini dapat meningkatkan permintaan uang. Faktor selanjutnya, preferensi risiko. Ketika tingkat ketidakpastian atau risiko ekonomi meningkat, orang cenderung lebih memilih untuk memegang uang tunai sebagai asuransi daripada menginvestasikannya dalam aset atau instrumen keuangan lainnya. Ini dapat meningkatkan permintaan uang. Faktor selanjutnya, kebijakan moneter. Kebijakan moneter yang diterapkan oleh bank sentral dapat dipengaruhi permintaan uang melalui pengaturan suku bunga atau kebijakan lainnya yang mempengaruhi ketersediaan uang dan kredit dalam perekonomian. Misalnya, penurunan suku bunga oleh bank sentral dapat merangsang pinjaman dan investasi yang pada gilirannya dapat mempengaruhi permintaan uang. Teori permintaan uang penting untuk memahami perilaku keuangan dan kebijakan moneter dalam perekonomian. Selanjutnya, kurva permintaan uang. Berikut ini adalah dua kurva permintaan uang yang dibedakan berdasarkan tujuannya, yakni untuk berjaga-jaga dan bertransaksi, serta untuk tujuan spekulasi. Yang pertama, kurva permintaan uang untuk tujuan berjaga-jaga dan transaksi. Berdasarkan kurva permintaan uang yang ditunjukkan dari gambar di samping, terlihat bahwa semakin sedikit pendapatan, maka permintaan uangnya semakin besar. Sementara jika pendapatan semakin besar, maka permintaan uang juga lebih besar. Selanjutnya, kurva permintaan uang untuk tujuan spekulasi. Dari kurva di samping, terlihat bahwa tatkala tingkat bunga semakin rendah, maka permintaan uang semakin besar. Sementara ketika tingkat bunga semakin tinggi, maka permintaan uang semakin kecil. Garis LP pada kurva menampilkan kurva preferensi likuiditas. Selanjutnya, contoh kurva permintaan pada buah durian. Yang pertama, dari tabel di samping diilustrasikan tentang permintaan buah durian pada berbagai tingkat tertentu. Hal tersebut jelas bahwa semakin tinggi harga buah durian, maka semakin sedikit jumlah buah durian yang diminta dan sebaliknya. Pada harga 100.000, hanya 100 buah yang diminta, sedangkan pada harga 20.000, maka permintaan akan buah durian menjadi meningkat sebesar 450 buah. Selanjutnya, berdasarkan data pada tabel di samping, maka kita dapat menggambarkan kurva permintaan. Pada sumbu tegak digambarkan berbagai tingkat harga, sedangkan pada sumbu mendatar digambarkan sebagai jumlah buah durian yang diminta. Selanjutnya, pada gambar kurva di samping terdapat 5 titik, yaitu A, B, C, D, dan E. Masing-masing titik tersebut menggambarkan keadaan yang berbeda-beda. Pada titik A menggambarkan jumlah buah durian yang diminta adalah 100 buah dengan masing-masing buah durian seharga 100.000. Sedangkan pada titik E menggambarkan jumlah buah durian yang diminta adalah 450 buah dengan masing-masing buah durian seharga 20.000. Selanjutnya, penawaran uang. Penawaran uang mengacu pada jumlah uang secara keseluruhan yang tersedia dalam suatu perekonomian pada suatu waktu tertentu. Ini mencangkup uang kertas, uang logam, serta saldo rekening bank yang dapat diakses dengan mudah.
Penawaran uang dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti yang pertama ada kebijakan moneter dari bank sentral. Bank sentral memiliki kendali langsung terhadap penawaran uang melalui kebijakan moneter. Faktor selanjutnya ada tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga mempengaruhi keputusan bank dan individu untuk meminjam atau menyimpan uang. Faktor selanjutnya ada aktivitas ekonomi. Aktivitas ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi atau resesi juga dapat mempengaruhi penawaran uang. Faktor selanjutnya, preferensi individu terhadap uang versus bentuk investasi lainnya. Preferensi individu terhadap uang tunai atau bentuk investasi lainnya juga mempengaruhi penawaran uang. Penawaran uang adalah salah satu faktor yang penting dalam menentukan tingkat inflasi dan kondisi keseluruhan dalam perekonomian. Selanjutnya, kurva penawaran uang. Kurva penawaran uang sangat dipengaruhi oleh tingkat suku bunga yang ditetapkan oleh bank sentral. Bank sentral dalam hal ini Bank Indonesia yang berperan dalam penawaran uang. Bank Indonesia akan menyediakan kredit kepada masyarakat sehingga menambah jumlah uang beredar. Berdasarkan kurva penawaran uang, ketika suku bunga tinggi, maka jumlah penawaran uang dari bank umum juga meningkat. Sementara jika kurva tingkat suku bunga rendah, maka penawaran uang dari bank umum juga rendah. Selanjutnya, penentuan suku bunga. Penentuan suku bunga adalah penetapan tingkat suku bunga oleh bank sentral atau lembaga keuangan lainnya. Suku bunga merupakan harga yang harus dibayar oleh peminjam atau debitur kepada pemberi pinjaman atau kreditur atas pinjaman yang diterima. Faktor-faktor yang mempengaruhi penentuan suku bunga antara lain kebijakan moneter bank sentral, inflasi, risiko kredit, likuiditas, dan persaingan antar bank. Selanjutnya, kondisi suku bunga acuan Bank Indonesia saat ini. Bisa dilihat dari suku bunga BI kembali mendekati level 6%. Penjelasannya, Bank Indonesia atau BI sempat menaikkan suku bunga secara signifikan 6 kali berturut-turut sejak Agustus 2022 dari 3,5% dan sekarang ada di level 5,75% per Maret 2023. Kenaikan suku bunga ini dilakukan karena inflasi yang tinggi dari tahun lalu. Namun saat ini, BI sudah menahan level suku bunga acuan di 5,75% dalam 2 bulan terakhir, yakni dari Februari hingga Maret 2023. Hal ini seiring dengan melandainya inflasi Indonesia. Tercatat inflasi per Maret 2023 telah melandai menjadi 4,97% dari sebelumnya di September 2022 yang sempat mencapai 5,95%. Jika kilas balik, suku bunga acuan BI saat ini sudah hampir mendekati level yang sama saat Juni 2019 yang mencapai 6%. Puncak atau peak. Berdasarkan konsensus Bloomberg, per April 2023, suku bunga acuan BI diproyeksi ditahan pada level 5,75% hingga akhir 2023 dan bahkan diekspektasikan turun di 2024 sampai 2025. Selanjutnya, mekanisme transmisi. Mekanisme transmisi adalah proses bagaimana kebijakan moneter yang dilakukan oleh bank sentral mempengaruhi variabel-variabel ekonomi makro, seperti inflasi, output, dan pengangguran. Beberapa faktor yang mempengaruhi efektivitas mekanisme transmisi antara lain 1. Struktur dan karakteristik sistem keuangan. 2. Ekspektasi ekonomi. 3. Rigiditas harga dan upah. 4. Derajat keterbukaan ekonomi. Selanjutnya, contoh nyata mekanisme transmisi. Contohnya, bank sentral menurunkan suku bunga acuan yang diambil dari salah satu saluran, yaitu saluran suku bunga. Hal pertama, penurunan suku bunga acuan akan mendorong penurunan suku bunga pinjaman dan deposito di perbankan. Kedua, penurunan suku bunga pinjaman akan mendorong peningkatan permintaan kredit untuk konsumsi dan investasi. Hal ketiga, peningkatan konsumsi dan investasi akan meningkat permintaan agregat dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, efek penawaran uang dalam analisis agregat demand, agregat supply. Dalam analisis agregat demand, agregat supply, efek penawaran uang merujuk pada bagaimana perubahan dalam penawaran uang mempengaruhi tingkat suku bunga. Jika penawaran uang meningkat, suku bunga cenderung turun karena meningkatnya likuiditas di pasar keuangan. Suku bunga yang lebih rendah akan mendorong pengeluaran investasi dan konsumsi, meningkatkan permintaan agregat, dan akhirnya mendorong naiknya
output dan harga. Sebaliknya, jika penawaran uang menurun, suku bunga akan naik, mengurangi investasi dan konsumsi, dan pada akhirnya menurunkan output dan harga. Selanjutnya, kesimpulan dari materi yang sudah disampaikan tadi, yaitu permintaan uang, penawaran uang, dan penentuan suku bunga membentuk dasar bagi pemahaman tentang bagaimana kebijakan moneter mempengaruhi perekonomian. Mekanisme transmisi menjelaskan bagaimana perubahan dalam penawaran uang mempengaruhi suku bunga dan akhirnya investasi dan konsumsi. Efek penawaran uang dalam analisis agregat demand, agregat supply dapat mempengaruhi output dan tingkat harga dalam perekonomian.